mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada orang. Ya, shalom teman-teman Kristen. Saya ketemu dengan video ini dan saya tertarik untuk mengulasnya. Di dalamnya Juma sedang mengutip dari kitab Matius yang isi potongan kalimatnya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan setelah saya cari, maka ketemulah sepertinya ia mengutip dari kitab Matius pasal 24 ayat yang kelima yang isinya demikian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apakah isi kitab Matius pasal 24? Judul perikopnya permulaan penderitaan, di mana di dalamnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan menyampaikan sebuah pesan penting. Apakah pesan itu? Kalau kita mulai dari ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Yesus sedang mewanti-wanti para murid-muridnya, termasuk kita tentunya orang-orang Kristen di seluruh dunia, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, menyesatkan kita. Seperti apa ciri-cirinya? Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi si penyesat ini akan datang memakai nama Yesus, ya, mengaku-ngaku sebagai Yesus. Padahal dia jelas bukan Yesus yang original, yang asli, yang ada di Alkitab. Karena Yesus yang ada di Alkitab, dia lahir, dia menderita di atas kayu salib, dia mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, lalu naik ke surga menjadi juru selamat. Yesus yang setelah ini tidak sama sekali tidak akan pernah bisa menggenapi atau memenuhi ciri-ciri tersebut. Nah, siapa kira-kira yang dimaksud Yesus ini? Coba kita telusuri ya. Kalau kita mulai dari para murid-murid sendiri, kita mulai dari Petrus. Apakah Petrus pernah mengaku sebagai Yesus atau sebagai Mesias? Enggak pernah. Saya tidak pernah membaca di Alkitab Petrus pernah mengaku demikian. Atau mungkin Yakobus, pernahkah dia mengaku sebagai Yesus atau sebagai Mesias? Enggak pernah. Atau mungkin murid-murid yang lain dari murid-murid Yesus juga enggak pernah. Termasuk Yohanes yang ketemu dengan Yesus dalam penglihatan di Pulau Patmos, sehingga lahirlah kitab Wahyu, sebuah kitab profetik sangat penting dalam iman kita. Nggak pernah secara lancang mengaku-ngaku sebagai Yesus atau sebagai Mesias. Termasuk Paulus, sang rasul yang kemudian terpilih dan terpanggil, yang pergi memberitakan Injil dan sukses besar di luar bangsa Yahudi, sehingga akhirnya iblis sangat benci, sangat marah kepada dia sehingga namanya dibusukkan di mana-mana. Paulus juga tidak pernah lancang mengaku-ngaku sebagai Yesus atau sebagai Mesias. Nah, saya tanya sekarang sama kalian. Setelah Yesus terangkat ke surga, setelah murid-murid berlalu dan setelah Paulus tidak ada lagi, apakah setelah itu kalian pernah mendengar ada tokoh yang dianggap, diakui sebagai Yesus, digadang-gadang sebagai Yesus? Ya, padahal dia jelas bukan Yesus yang asli yang ada di Alkitab, dan dia tidak pernah memiliki ciri-ciri Yesus yang ada di Alkitab, yaitu disalibkan, mati, dan dibangkitkan menjadi tebusan bagi banyak orang dan menjadi juru selamat. Tidak pernah, ya. Apakah kalian pernah mendengar ada sosok yang didaulat, diakui sebagai Yesus, padahal dia bukan Yesus yang ada di Alkitab? Kalau kalian pernah dengar, maka ketahuilah, itulah yang dimaksud Yesus sebagai si penyesat tersebut. Waspadalah, kata Tuhan Yesus, supaya jangan ada orang-orang seperti itu yang menyesatkan kita. Begitu ya teman-teman. Jadi ingat baik-baik, kalau bicara Yesus, kalau bicara tentang Yesus, maka Yesus yang kita imani cuma ada di Alkitab. Cuma Yesus yang ada di Alkitab. Di luar Yesus yang ada di Alkitab, bukanlah Yesus yang asli. Dan kalau mengaku-ngaku sebagai Yesus dan juga sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, sebagai panutan, itulah si penyesat tersebut. Paham ya? Oke? Tetap semangat, jaga imanmu, Tuhan Yesus memberkati.